Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi teknik negosiasi yang mana berjudul mengelola imbase negosiasi dan mengatur negosiasi yang sulit. Ini perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyuning Satrio Haji Saputra, NPM 2101010038. Mengelola imbase negosiasi. Sifat imbase negosiasi sulit adalah negosiasi yang mengalami imbase. Imbase yang mana artinya adalah kondisi konflik di mana tidak ada penyelesaian yang cepat atau mudah. Ketika imbase terjadi, pihak-pihak yang terlibat tidak mampu mencapai kesepakatan yang memenuhi aspirasi dan ekspektasi mereka. Ada beberapa imbase yang tidak selalu bisa digunakan, yaitu sifat-sifatnya antara lain. Yang pertama ada imbase tidak selalu destruktif, yang mana terdapat sejumlah alasan mengapa negosiasi mengalami imbase. Juga adalah alasan baik mengapa pihak yang terlibat memilih tetap berada dalam keadaan imbase sehingga resolusi layak yang ditemukan. Kemudian sifat dari imbase ada imbase tidak harus permanen. Yang mana imbase adalah keadaan negosiasi yang berarti bahwa konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan karena konteks, proses, atau orang-orang yang terlibat dalam diskusi tersebut. Dengan demikian, jika konten, konteks, dan lain-lain berubah baik sengaja atau hanya karena waktu dan perubahan keadaan negosiasi dapat melewati imbase dan mencapai resolusi. Kemudian sifat imbase bagian dari taktik. Imbase taktis digunakan saat satu pihak sengaja menolak melanjutkan negosiasi untuk memberi tekanan dan meningkatkan posisi kepada pihak lain agar membuat konsensi. Kemudian persepsi imbase dapat berbeda dari kenyataan. Persepsi imbase dapat dibuat oleh negosiator keras kepala yang berusaha untuk memperoleh konsensi dari pihak lain. Penyebab imbase dan negosiasi alot. Ada 3 karakteristik dalam penyebab imbase, yaitu ada pada karakteristik isu, kemudian karakteristik pengaturan nasional, kemudian karakteristik lingkungan nasional. Karakteristik isu itu ada 3 pokok. Yang pertama ada perbedaan nilai. Perbedaan nilai ini bervariasi mulai dari perbedaan kecil dalam preferensi sehingga perbedaan besar dalam ideologi, gaya hidup, atau apa yang dianggap sakral bagi masing-masing. Kemudian ada tawar-menawar distributif beresiko tinggi. Seperti yang kita ketahui, pihak terlibat mungkinlah meningkatkan posisi negosiasi hingga ke titik di mana tidak ada kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat cenderung menggunakan kekuasaan untuk memukul mundur pihak lain. Kemudian resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Beberapa negosiasi, terutama yang berada dalam wilayah kesehatan dan lingkungan, mengalami imbase karena mengancam keselamatan manusia. Kemudian ada karakteristik pengaturan negosiasi. Alasan keempat yang menyebabkan negosiasi mengalami imbase yaitu karakteristik pengaturan negosiasi. Negosiator berpengalaman memahami bahwa mengubah pengaturan negosiasi dapat menjadi taktik yang penting untuk membawa negosiasi ke jalur yang benar. Lux dan Sebenius pada tahun 2003 menyatakan bahwa bernegosiasi dengan pihak yang salah atau mengenai isu yang salah melibatkan pihak dalam urutan yang salah atau pada waktu yang salah dapat menyebabkan imbase. Kemudian karakteristik lingkungan negosiasi. Dimensi yang ketiga yang dapat menyebabkan imbase yaitu karakteristik lingkungan negosiasi.
negosiator harus memahami apa yang akan mereka negosiasikan karena bisa saja berbeda bagi kedua pihak. Faktor lingkungan lain yang dapat menyebabkan impasse adalah menegosiasikan kembali kesepakatan yang telah ada. Hal tersebut merupakan akibat dari 3 situasi. Yang pertama, negosiasi pasca kesepakatan. Kemudian yang kedua, negosiasi intra kesepakatan. Yang ketiga, negosiasi ekstra kesepakatan. Dari ketiga jenis negosiasi ulang tersebut, negosiasi ekstra kesepakatan merupakan yang paling mungkin menyebabkan impasse karena merupakan hasil dari perubahan lingkungan. Kesalahan mendasar yang menyebabkan impasse. Ada 6 kesalahan mendasar yang dilakukan oleh negosiator yang menyebabkan proses negosiasi dan hasilnya mengalami impasse. Itu antara lain, yang pertama adalah mengabaikan masalah pihak lain. Kemudian yang kedua, terlalu fokus pada harga. Yang ketiga, posisi di atas kepentingan. Dan yang keempat, terlalu berfokus pada kesamaan. Dan yang kelima, mengabaikan partner. Yang keenam, menyesuaikan persepsi selama negosiasi. Kesalahan lain yang dilakukan negosiator pada saat negosiasi adalah mereka tidak mengelola proses negosiasi secara proaktif. Kemudian kita mencegah impasse. Menurut dari Green dan Weller pada tahun 2004, ada 7 hal yang harus diwaspadai yang mungkin menandakan bahwa impasse akan terjadi. Yang pertama yaitu adalah mengawasi kualitas interaktif proses. Kemudian yang kedua, perhatikan berbagai tingkat negosiasi. Kemudian, waspadai terhadap petunjuk verbal dan nonverbal pihak lain. Yang keempat, berhati-hati dalam menginterpretasikan perilaku pihak lain. Yang kelima, menghadapi fakta ketika terjebak dalam siklus yang tidak produktif, yang mengulang argumen sebelumnya dan mendukung solusi sebelumnya. Yang keenam, kenali titik pemicu diri sendiri. Yang ketujuh yaitu antisipasi perubahan dengan membayangkan skenario berbeda. Itu adalah mencegah terjadinya impasse. Selanjutnya itu bagaimana strategi untuk mengatasi terjadinya impasse. Yang pertama itu mencapai kesepakatan mengenai aturan dan prosedur. Kemudian yang kedua, mengurangi ketegangan dan menyelaraskan diskalasi perselisihan. Dan yang ketiga, meningkatkan akurasi komunikasi. Keempat, mengontrol jumlah dan ukuran isu dalam negosiasi. Kelima, menetapkan kesamaan di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menemukan dasar kesepakatan. Yang keenam, meningkatkan daya tarik pilihan dan alternatif yang diberikan oleh masing-masing pihak ke pihak lain. Negosiasi yang sulit terjadi ketika yang pertama adalah saat dimana ketika negosiator berhadapan dengan situasi di mana pihak lain menggunakan model negosiasi yang berbeda. Dan yang kedua itu negosiator tidak familiar dengan negosiasi kolaboratif. Kemudian yang ketiga, negosiator harus berurusan dengan pihak lain yang berniat atau yang secara aktif mencoba menjadi distributif. Pendekatan pihak ketiga dalam mengatur negosiasi yang sulit. Dalam pihak ketiga dapat terlibat dalam sebuah penyelesaian sengketa karena adanya permintaan hukum diplomasi sebagai bagian dari kewajiban kontrak atau pihak lain meminta bantuan pihak ketiga. Kapan waktu yang tepat bagi pihak ketiga terlibat dalam negosiasi? Itu para negosiator memulai adanya campur tangan pihak ketiga ketika mereka benar-benar yakin bahwa mereka tidak lagi sanggup mengatur situasi. Tahap dalam merespon ketika pihak lain menjadi sulit. Yang pertama kita melakukan persiapan, yaitu memahami tingkat kenyamanan ketika menghadapi percakapan sulit dan mengetahui reaksi terhadap beberapa orang lain nyaman dengan memberi pujian dibandingkan yang lain. Kemudian mengelola percakapan yang sulit, ada 3 elemen penting.
Untuk manajemen percakapan sulit, yang pertama itu harus jelas, kemudian ada nada yang tepat, kemudian mengatur dengan percakapan yang dingin. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan campur tangan pihak ketiga. Kelebihan dari campur tangan pihak ketiga itu ada 4. Yang pertama, menciptakan ruang untuk bernafas atau periode untuk mendinginkan suasana. Dan yang kedua, membangun kembali untuk meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, mengembalikan fokus persoalan-persoalan yang substansial. Dan yang keempat, memperbaiki hubungan yang tegang. Itu adalah kelebihan campur tangan pihak ketiga. Kemudian kekurangan campur tangan pihak ketiga yaitu adanya pihak ketiga menunjukkan bahwa pihak bersangkutan telah gagal membangun hubungan atau menjaga rasa saling bergantung yang positif. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang mengelola impasse, negosiasi, dan mengatur negosiasi yang sulit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan dan pengucapan. Cukup sekian dan terima kasih.